Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin yang hari ini merah merona ya. Dan juga quick update-nya itu adalah XRP teman-teman. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan ApeCoin nih. Sebelumnya juga ada Doge, Phantom dan lain sebagainya ya. Dan ya, malam ini nih masih adanya beberapa rilis data penting. Mulai dari jam sekitar setengah 9 malam. Ini ada seperti non-farm payroll ya. Kemudian ada unemployment rate ya, kemudian ada presiden ECB nih speech juga jam 10 malam. Jadi bisa prepare untuk malam ini ya beberapa news eventnya. Nah, kemudian juga hal yang gak kalah penting itu datang dari si KuCoin yang digugat nih teman-teman sama Jaksa Agung New York ya. Jadi ini merupakan salah satu kabar buruk juga, dimana waktu-waktu yang lalu kita udah, mungkin teman-teman juga udah gak asing ya, Binance sebelum lama ini diserang. Nah sekarang ini KuCoin. Dan yang menariknya adalah mereka ini malah ngeklaim ya kalau misalkan si Ethereum itu merupakan sekuritas nih teman-teman. Ya, jadi ini merupakan ya bisa dibilang pemicunya lah. Ya, kemarin sudah saya sampaikan kalau misalkan memang MT Gox itu diundur, malah ada lagi nih narasi yang negatif lah untuk internal market kriptonya. Makanya kenapa Bitcoin berada di bawah $20.000 ya. Jadi bisa prepare untuk seperti kemarin saya sampaikan gitu, skenario terburuknya. Jadi ini adalah outlook yang beberapa hari lalu ya udah lumayan lama, karena ini kan time frame daily gitu ya. Dia sudah istilahnya closing candle di bawah EMA 200. Dimana memang kemarin juga sudah saya sampaikan gimana kalau misalkan teman-teman pengen lihat dia rebound, at least kita harus melihat seperti ini. Ya, next candle-nya itu harus ditutup at least dengan bullish candle, tapi sayangnya tidak. Dan kalau misalkan tidak, ya mungkin untuk menunjukkan penurunan lebih lanjut, bahkan ngetes ke next area box putih ini. Dan ini udah ke achieve ya. Ini di sekitaran 20.100-an, 20.500-an dolar ini udah ke achieve. Dan bahkan ini next candle-nya berada di bawah 20.000. Ya, ini tadi sampai 19.800-an dolar ya. Jadi kalau misalkan nanti malam untuk rilis datanya masih nggak mendukung, bisa aja untuk si Bitcoin kembali ya melanjutkan penurunannya, at least ngetes. Kalau secara daily kita lihat zonasi ini sekitar 18 ribuan dolar sampai 19 ribu dolar, dimana ini sebelumnya menjadi area tahanan yang cukup strong sama si Bitcoin, dan terakhir kali sempat menjadi resisten juga. Jadi memang bisa dipantau untuk next area ini untuk si Bitcoinnya. Nah, bisa nggak dari area sini berpotensi untuk ketahan dan reversal? Bisa, teman-teman. At least yang perlu kita perhatikan atau yang kita lihat movementnya harus kurang lebih seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini progresnya. Bentar, pakai pet ya. Ini memang drop signifikan, tapi akhirnya dia membuat range dan tersideways di sini. Ya, mendapatkan reaksi dari buyers dan akhirnya dia pump. Ya, mendapatkan pumping. Nah, kurang lebih itu juga yang perlu kita lihat movementnya dari si Bitcoin. Ya udah, dia nggak apa-apa kita lihat mungkin di sini berangsur turun, ini 1 2 3 4 ya berangsur turun. At least kalau turun di sini pun ya dia membuat semacam range gitu ya, dan akhirnya mampu break ya dari range tersebut. Ya, kurang lebih seperti ini yang perlu kita lihat. Tapi kalau dia malah terbreakdown lebih bawah, yang artinya mungkin dia akan kembali menjumpai kisaran 16 ribuan dolar. Ya, dimana itu menjadi area, sebentar ya, nih coba saya tandain pakai rectangle. Nah, kenapa saya tandain 16 ribuan sampai ya 17 ribu dolar lah. Ini terakhir kali dia create base sebelum dia rally lah untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi ya hopefully di kisaran sini dia at least mampu bertahan untuk melanjutkan penguatannya. Ya, jadi palingan itu next area yang perlu dipantau untuk teman-teman secara daily. Nah, kalau area ini jebol ya ini. Ya, pertimbangannya ini area pertama dan ini menjadi area kedua secara daily time frame ya. Jadi ini outlook yang ini akan saya hapus. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang perlu dipantau untuk si Bitcoin. Oke, dia istilahnya kan kalau di dalam ataupun setiap penurunan pasti ada kenaikan, dan ya nggak mungkin dia terus ya. At least di setiap adanya penurunan pasti ada pemantulan. Nanti tinggal kita pantau apakah memang pemantulan itu cuma sekedar retest aja ke area support resistance sebelumnya, atau malah dia mampu break lagi ngejar next targetnya. Ya, itu baru nanti kita akan pantau berkala. At least untuk intinya adalah 2 area ini dulu aja untuk area pantauan si Bitcoin. Oke ya. Next, ini kalau kita lihat secara time frame hourly khususnya 4 jam, ini kemarin saya tandain ya secara hourly ada beberapa area yang benar-benar perlu dipantau ya. Ini adalah area pertamanya, kemudian ini adalah area kedua atau tahanan kedua, dan ini area ketiganya. Cuman semuanya itu langsung dibablas ya, istilahnya langsung
ditancap gas gitu ya, sama si Bitcoinnya malah endorser lebih bawah lagi karena ya mungkin dipengaruhi beberapa data yang bad news inilah. Ya ini benar-benar berpengaruh kan ke market kripto. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sekarang posisinya belum adanya tanda-tanda akan reversal. Iya, kenapa? Kita bisa lihat aja di sini penurunan itu masih signifikan sekali ya. Belum adanya sideways atau membuat sebuah pola, pattern dan sebagainya gitu. Jadi istilahnya masih deres nih. Ya sekarang ini masih ataupun sedang ketahan sedikit lah di sekitar 19.800 sampai 20.000 dolar, di mana 20.000 dolar itu adalah angka psikologis. Nah balik lagi, kalau area ini bahkan jebol, endorser ya, next target kalau kita pantau secara hourly time frame, ini semacam ada tahanan nih teman-teman di kisaran sini. Ini sekitar 18.700-an sampai 19.100-an dolar lah. Jadi at least semoga kalau memang dia masih dikasih turun, ya somehow kita bisa lihat lah ya mulai slowing down lah momentumnya. Kurang lebih kalau misalkan dia masih turun seperti ini agresif ya, mulai slowing down lah di kisaran sini. Ya baru nanti kita lihat progres lebih lanjutnya. Ya semoga seperti ini teman-teman. Tapi kalau misalkan ini jebol lagi, ya balik lagi ke area pantauan secara daily time frame. Ya, at least kalau misalkan nanya apakah di sini potensi reversal dan lain sebagainya, ya belum ada tanda-tanda kalau dilihat dari secara price action. Dan nanti malam juga ada beberapa data penting juga. Ya, prepare lah teman-teman untuk skenario buruk, mungkin ada drop lanjutan gitu ya, harus siap teman. Dan juga mungkin buat teman-teman yang istilahnya berpikir akan melakukan DCA untuk spotnya dan lain sebagainya, mungkin dua area target ini untuk si Bitcoin, area pantauan ini bisa menjadi area istilahnya pertimbangan teman-teman lah. Ya mungkin di sini kalian melakukan DCA lagi atau akumulasi lagi. Kalau memang dia drop lagi ke sana sini baru melakukan area DCA lagi ya. Kurang lebih seperti itulah ya, yang nanyain kapan bisa beli lagi, kapan bisa cicil spot lagi dan lain sebagainya. Oke, next ini akan pembahasan si XRP secara daily ya. Di sini adanya terbentuk sebuah trendline resistance. Ini dari April 2021 ya, ini di sekitar hampir 2 dolar. Kemudian dia berangsur turun dan berada di bawah trendline resistance ini. Bahkan kemarin ini sempat di testing, sayangnya tidak didukung dengan kondisi makro maupun dari internal kriptonya, sehingga si XRP ini terdecline lagi nih secara daily time frame. Jadi sayang sih menurut saya pribadi gitu ya. Plus juga di situ dekat sekali dengan EMA 200 yang sebelumnya dia benar-benar struggling di bawah EMA 200 dan sekarang terbreakdown kembali. Ya, kalau secara daily-nya ini area yang bisa diperhatikan ya teman-teman secara daily. Sebentar nih, zonasi ini ya terakhir kali ngangkat harganya dari sekitaran area sini, istilahnya nih demand areanya lah tuh ya. Ini di sekitar 0,3318 sampai 0,3497 dolar. Ini kalau kita pantau secara daily time frame. Nah kalau lebih bawahnya lagi di sekitar berapa bro? Di sekitar nih area waktu dia bikin candle sadisnya teman-teman di sini ya, tail candle sadisnya tuh, jarum-jarum ke bawahnya. Ini bagian bawah di sekitar 0,288 sampai sekitar 0,3048 dolar ya. Kita bisa teman-teman juga bisa lihat ya, sebelumnya di sini bikin jarum-jarum nakal, ini juga sempat bikin jarum ke bawah. Jadi untuk si XRP untuk si XRP bisa dipantau dua area ini. Ya, dua area ini untuk si XRP. Nah, kalau kita pergi ke time frame yang lebih kecil seperti time frame 4 jam. Sebentar ya. Nah, di sini time frame 4 jam at least kita ataupun saya mungkin tambahkan ke trendline ya. Di sini terbentuk juga sebuah trendline. Nah, kalau misalkan area warna putihnya ini trendline putih, resist putihnya akan saya hapus gitu ya. Ini adanya trendline support ya, garis warna orange di sini. Ya, berfungsi nahan lah laju penurunan si XRP beberapa kali. Kemudian untuk bagian atasnya di sini coba saya akan hubungkan nah di sini. Ya, jadi at least mungkin buat teman-teman yang lihat wah ini bermain di dalam sebuah channel atau bermain di sebuah falling wedge pattern ya bisa aja. At least yang perlu dipantau adalah area ini dulu kalau memang dia testing lagi nih ke bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah ini. Ya, ini dia di sekitar 0,349 dolar lah, 0,349 dolar itu menjadi area krusialnya si XRP. Ya, untuk posisi kalau kita lihat secara patternnya, apakah akhirnya di area situ masih mampu ditahan ataupun at least close candle di atas area itu untuk si XRP itu bisa lanjut naik lagi gitu. Ya, lanjut naik lagi mungkin ke kisaran 0,38 bahkan 0,39 dolar. Tapi kalau area ini dulu sore kita bisa pantau area lapis bawahnya itu di sekitar 0,334 dolarnya lah. Ya, jadi yang nanyain untuk area XRP krusial secara daily tadi sudah dibahas, dan kalau secara outlook secara hourly time frame mungkin ini ya, karena kita bisa lihat juga progresnya
Setelah dia mampu break and then dia retest di sini, kemudian dia membuat range ya di sini tuh. Retest berapa kali, range lagi, ini kena reject lagi. Mungkin kalau di sekitar ini mendapatkan reaksi, ya bukanlah hal yang nggak mungkin kalau dia akhirnya mampu istilahnya mantul lagi lah, at least ngetes lagi ke trendline resistannya. Kita belum ngomongin breakout dan lain sebagainya. Walaupun memang kalau dia mampu bertahan kemudian mampu rebound, ya at least harapannya untuk dia mampu breakout retest untuk lanjut naik lagi. Ya palingan itu untuk quick update XRP ya. Jadi balik lagi yang nanyain bisa DCA dan lain sebagainya, bisa dipantau untuk area Bitcoinnya. Dan mungkin XRP untuk secara daily tadi sudah saya bahas ya, dua area pantauan yang krusial lah untuk si XRP dan juga pattern. Kalau kita lihat lebih ke time frame yang lebih kecil di time frame 4 jam. Jadi prepare kalau misalkan ada diskon lagi, yang kemarin-kemarin nungguin diskon dan lain sebagainya, ya ini saatnya kita udah dikasih diskon. Dan balik lagi kita udah dikasih diskon, area pantauannya pun juga ada, teman-teman ya. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk update kali ini dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.